Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru, kami percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 13 Oktober 2025 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 12, 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua pasti tahu apa yang namanya penyakit. Mungkin setiap kita pernah merasakan sakit. Bapak Ibu, penyakit itu adalah suatu kondisi abnormal yang terjadi dalam hidup kita, tubuh, mungkin pikiran kita, merusak mental kita. Jika penyakit itu dibiarkan, maka bisa menggerogoti fisik kita, bahkan sampai berakibat fatal, yaitu kematian jika penyakit itu tidak diobati. Demikian juga Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menyatakan bahwa dosa itu adalah seperti penyakit, di mana Yeremia menyerukan peringatan jika dosa itu dibiarkan sama dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Artinya saudara bahwa penyakit ataupun dosa itu tidak dapat dibiarkan karena dapat menggerogoti, akan membawa kebinasaan, penderitaan, bahkan membawa kepada kematian yang kekal. Di saat itu saudara bahwa bangsa Yehuda ada dalam pembuangan di Babel. Tapi bagaimana Tuhan menyelamatkan Yeremia dan juga menyelamatkan Obed-Melek, orang Ethiopia yang telah menolong Yeremia. Dia tahu bahwa kehancuran Yerusalem pada masa pemerintahan ke-9 yaitu Raja Zedekia, ia dibantai, matanya dibutakan. Tetapi Yeremia melalui Obed-Melek, ia diselamatkan. Apa yang menjadi dasar keselamatan bagi Obed-Melek ini? Ya, dasar keselamatan dia adalah bukan karena hebat, bukan karena kekuatannya, tetapi kepercayaan itulah yang menjadi dasar pembebasan atas hidupnya. Jelas sekali Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, kebebasan atau pembebasan itu terjadi oleh karena ia percaya, ia bisa bertindak begitu berani. Karena apa? Dia menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Dan kalau melihat pembacaan yang kedua, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup, dia tidak berdosa. Ya, hanya dia yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ia menghapus dosa, ia menebus dosa, ia mengampuni dosa. Yang jelas dikatakan bahwa penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tetapi aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ada banyak masalah Bapak Ibu. Kalau kita
Masalah keuangan kita bisa selesaikan dengan kita pergi ke bank gitu ya, dengan kredit gitu. Ya, kalau masalah kecantikan, kita bisa pergi ke salon dan ada banyak hal, ya. Tetapi masalah dosa, saudara, tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan masalah dosa dan tidak bisa dengan cara apapun kita dapat menyelesaikan dosa. Satu-satunya yaitu adalah bahwa dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Ia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa supaya manusia dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dosa kalau dibiarkan itu akan menggerogoti hidup kita, jiwa kita, bahkan roh kita, dan itu membawa kepada kebinasaan. Penyakit bukan hanya fisik, ya, sakit kepala gitu kan, terluka dan lain sakit yang lain, tetapi dosa itu juga dia dibiarkan, itu adalah penyakit yang bisa membawa kepada kebinasaan. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berbalik dan bertobat, ya. Kita percaya kepada Allah dan jadikan hidup yang tidak melakukan dosa itu menjadi kebiasaan dan menjadi gaya hidup. Tuhan Yesus memberkati. Satu doa bagi kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau masih banyak hal yang kami pelihara. Bahkan kami merasa nyaman ketika kami tinggal di dalam dosa. Kami tidak lagi peka mendengarkan Roh Kudus. Kami tidak lagi mendengar apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan. Kami menjadi keras hati, kami menjadi bebal. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau mengalami kehancuran. Kami tidak mau mengalami kebinasaan. Bahkan penderitaan oleh karena dosa yang kami perbuat. Bahkan yang kami pelihara. Bisa Tuhan Yesus, saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Kuduskan setiap kami. Ampuni setiap kami. Dengan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas itu. Supaya kami dipulihkan ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami berbalik kepadamu. Dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami disembuhkan. Kami dipulihkan, kami diampuni. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Ningyi yang Bian Basi dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Kami percaya dan yakin Tuhan, setiap jemaat Tuhan mengalami jaman dan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati terus jemaat-Mu Tuhan, Ibu Pendeta beserta dengan seluruh majelis jemaat. Biarlah jemaat-Mu Tuhan diberkati. Dan segala program-program boleh dilaksanakan dengan baik. Dan jemaat semakin bertumbuh. Dan jiwa-jiwa semakin ditambah-tambahkan. Berkati terus juga pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Memberkati para pemimpin kami. Dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Sehingga Indonesia boleh mengalami damai sejahtera yang daripadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.